Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Juna Wiguna dari program studi ilmu lingkungan Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang dari mata kuliah infrastruktur hijau yang berjudul Peran Infrastruktur Hijau dan Ruang Terbuka Hijau dalam mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Bisa dilihat di sini ada. Langsung saja dari latar belakang permasalahan ini, yaitu urbanisasi yang pesat, maka meningkatnya polusi udara. Nah, di situ juga ada dominasi infrastruktur abu-abu yang mengurangi ruang terbuka hijau. Polutan utama yaitu PM, NO2 dan O3. Lalu data WHO yang dipublikasikan yaitu 6,5 juta kematian dini per tahun akibat polusi udara. Nah, di sini ada peran infrastruktur hijau, yaitu infrastruktur hijau berperan penting dalam meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui berbagai elemen vegetasinya, seperti pepohonan, jalanan yang mampu menjerap partikel halus. Nah, serta menyerap gas pencemaran dan emisi kendaraan, tanaman kota yang berfungsi menurunkan suhu lingkungan dan menyerap karbon dioksida, serta atap dan dinding hijau yang efektif mengurangi polusi dan panasnya di kawasan padat perkotaan. Lalu di sini ada rumusan masalah, yaitu efektivitas GI dan RTH terhadap polusi udara. Poin ini mengkaji sejauh mana sih infrastruktur hijau itu dan ruang terbuka hijau itu mampu menurunkan konsentrasi polutan udara utama seperti PM, NO2, dan O3 di kawasan perkotaan. Nah, faktor penentu efektivitas di Indonesia, yaitu poin ini membahas faktor-faktor pengaruh keberhasilan ruang terbuka hijau, seperti jenis kerapatan vegetasi, arah angin muson, morfologi kota, serta kondisi iklim tropis di Indonesia. Nah, lalu rumusan masalah berikutnya yaitu kontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan. Poin ini menelaah peran RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, menentukan suhu serta mengurangi risiko gangguan kesehatan dan masyarakat akibat polusi udara. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep GI, Green Infrastruktur, dan RTH yaitu ruang terbuka hijau. Green Infrastruktur atau GI, jaringan ruang hijau, di sini ada konsepnya yaitu jaringan ruang hijau multifungsi. GI merupakan sistem ruang hijau yang saling terhubung dan dirancang untuk memberikan manfaat ekologis secara sosial, kesehatan, serta secara bersamaan. Nah, prinsipnya yaitu koneksi berkelanjutan multifungsi. Prinsip ini menekankan keterhubungan antara ruang terbuka hijau, pengelolaan jangka panjang, serta kemampuan GI memberikan berbagai manfaat sekaligus. Nah, di sini ada ruang terbuka hijau yaitu RTH. Ruang terbuka hijau minimal itu 30% luas kota. Itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan dan daya dukung ekosistem perkotaan. Karena di daerah perkotaan itu bisa disebut juga daerah padat penduduk. Nah, di situ juga makanya ditetapkan 30% agar bisa mendaur ulang oksigen. Nah, yaitu akses idealnya itu kurang lebih ya 300 meter. Nah, jarak ini memastikan seluruh warga kota dapat dengan mudah mengakses RTH untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar. Karena pasti karena dengan
aktivitas sehari-hari yang menghirup udara yang kurang segar, maka masyarakat itu diharuskan setiap weekend atau hari libur kerja itu untuk menikmati atau merefresh kembali hidupnya di ruang terbuka hijau. Nah, metode penelitian metodenya itu yang saya gunakan itu yang membaca beberapa jurnal atau studi literatur, sumbernya itu dari Google Scholar, Sciences dan Deutsch. Nah, analisis ini secara di naratif kita membaca dan memahami begitu. Nah, hasil dan pembahasan yaitu di sini yang pertama, pepohonan jalan efektif menurunkan polusi udara karena daun dan tajuknya mampu menangkap partikel halus serta menyerap gas pencemar dari emisi kendaraan di koridor lalu lintas. Nah, di sini ada PM yaitu partikulat halus yang turun sekitar 20-30%. Nah, menurunkan ini terjadi karena partikel halus dari asap kendaraan menempel pada permukaan daun, terutama pada pohon berdaun lebar dan berlapis lilin. Nah, untuk NO2 yaitu nitrogen dioksida, nah turun sampai 15-20%. Gas nitrogen dioksida diserap melalui stomata daun selama proses fotosintesis sehingga konsentrasinya di udara berkurang. Nah, di sini ada atap hijau. Nah, atap hijau sangat efektif di kawasan padat dan street canyon karena vegetasinya di atas bangunan mampu menyerap polutan dan memperbaiki kualitas udara secara vertikal. Nah, jadi ozon di permukaan itu turun hingga sampai 15%. Nah, vegetasi pada atap hijau membantu menyerap ozon permukaan dan menurunkan suhu sehingga menghambat pembentukan ozon baru dari reaksi fotokimia. Nah, untuk NDVI yaitu 0,7, kualitas udara yang paling optimal ini. Nilai NDV di atas 0,7 menunjukkan kerapatan vegetasi yang tinggi yang berrelasi kuat dengan kemampuan penyerapan polutan, penurunan suhu dan stabilitas kualitas udara perkotaan. Nah, di sini ada faktor penentu efektivitasnya yaitu konfigurasi antara non-vegetasi dan arah angin muson, susunan dan kerapatan vegetasi yang searah dengan angin muson dominan membantu menangkap dan mengalirkan polutan keluar kawasan, sedangkan vegetasi yang terlalu rapat atau salah arah dapat menambah sirkulasi udara dan menjebak polusi. Nah, seperti yang pernah ada yang memperdebatkan Jakarta kenapa sih polusinya itu sangat tinggi, mungkin karena dipengaruhi oleh arah angin yang misalkan dari Bekasi yang arah anginnya menuju ke Jakarta. Nah, di Bekasi itu kan ada kawasan industri, lalu polutannya itu terhembuskan oleh angin ke Jakarta. Nah, lalu Grand Infrastruktur (GI). Lalu jaringan ruang hijau multifungsi. Grand Infrastruktur merupakan sistem ruang hijau yang saling terhubung dirancang untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan kesehatan secara bersama. Nah, prinsip dan koneksi keberlanjutan multifungsi prinsip ini menekankan keterhubungan ruang hijau, pengelolaan jangka panjang, serta kemampuan GI memberikan manfaat secara sekaligus. Nah, di sini seperti yang sudah tadi dikatakan, yaitu untuk minimal luas 30% untuk luas kota itu sudah sesuai dengan undang-undang. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulannya yaitu GI dan RTH efektif menurunkan polusi udara. Nah, efektivitas bergantung pada desain dan kondisi lokal rekomendasi lokal, karena kita harus mengetahui tata kelola kota tersebut dan RTH-nya itu harus disesuaikan dengan tata kelola kota. Nah,
Untuk rekomendasinya target NDV-nya yaitu harus 0,7. Lalu spesies tanaman polusi. Nah, spesies tahan polusi itu kita harus pintar-pintar memilih tumbuhan apa sih yang paling efektif untuk menyerap karbon, lalu untuk menyerap polutan, partikel-partikel yang ada di udara, dan rekomendasinya itu green koridor dan perencanaan berbasis data iklim bahan subjudul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.